Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haura Samara Efri dengan nomor NIM 2007561. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Dadiah terhadap penambahan ekstrak daun pandan. Ini merupakan mata kuliah penelitian pangan dan gizi yang diampu oleh Ibu Prof. Dr. Insinyur Ani Farida MSI dan Ibu Sari Mustika SPT MSI. Latar belakang makalah. Manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan makan dan minum. Ini dikarenakan manusia membutuhkan energi yang cukup serta zat gizi yang cukup yang diperlukan oleh tubuh. Banyak makanan ataupun minuman yang kita konsumsi tetapi tidak perhatikan kandungan nutrisi yang ada pada makanan ataupun minuman tersebut. Manusia juga berpikir bahwasanya mereka akan makan dan minum ini hanya untuk menghilangkan rasa lapar dan rasa haus saja. Tetapi jika kita tepat dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang kita konsumsi, maka akan berefek baik bagi tubuh. Salah satu minuman yang kaya akan nutrisi adalah susu, baik itu susu sapi, kambing, kuda, kerbau, ataupun hewan ternak lainnya. Susu kambing merupakan salah satu susu yang berasal dari kambing dan memiliki aroma yang khas, serta juga memiliki kandungan gizi yang sangat banyak. Kambing bukan hanya dimanfaatkan dagingnya saja, tetapi juga air susunya. Nutrisi yang terkandung dalam susu kambing dari hasil penelitian Arif dan kawan-kawan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 43% protein, 2,8% lemak, nilai ini lebih baik daripada susu sapi yang memiliki kandungan 3,8% protein dan 5% lemak. Salah satu olahan yang dapat diolah dari susu kambing ini yaitu dadiah. Dadiah merupakan salah satu olahan produk fermentasi yang di Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Tetapi sebenarnya dadiah ini terbuat dari susu kerbau. Karena kurangnya ketersediaan yang ada di Sumatera Barat dalam kesediaan susu kerbau, maka dadiah ini juga dapat dibuat dari susu sapi maupun susu kambing. Kandungan dadiah dengan bahan dasar jenis susu yang berbeda memiliki nilai gizi yang tak kalah dengan susu kerbau. Susu kambing ini berbeda dengan susu kerbau. Susu kambing ini memiliki aroma yang lebih amis dibandingkan susu kerbau. Oleh karena itu diperlukan bahan yang berfungsi untuk mengurangi aroma amis pada susu kambing tersebut, yaitu dengan penambahan daun pandan. Tanaman daun pandan ini biasanya tumbuh di karangan rumah maupun di kebun halaman rumah dan dapat tumbuh liar di tepi selokan. Dan juga dapat mudah dijangkau, mudah dicari oleh masyarakat. Daun pandan ini adalah tanaman yang sering dijumpai atau digunakan oleh masyarakat untuk campuran bumbu masakan karena memiliki aroma yang khas. Aroma wangi khas dari daun pandan ini merupakan turunan asam amino phenylalanine. Aroma khas dari daun pandan ini dapat dimanfaatkan untuk sebagai penghilang aroma atau penetralisir aroma yang ada pada susu kambing nantinya. Berdasarkan latar belakang yang saya utarakan tadi, identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu, pertama, belum adanya penelitian pengolahan dadiah susu kambing, belum optimalnya pengembangan produk pangan dari susu kambing, kurang variasi dalam pengolahan produk dadiah, kurangnya pemanfaatan daun pandan. Lalu pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu, penelitian ini dibatasi pada pengaruh penambahan ekstrak daun pandan dengan perbandingan persentase yang bervariasi, mulai dari 5%, 25%, dan 50%. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana menganalisa kualitas dadiah susu kambing dengan penambahan ekstrak daun pandan sebesar 5%, 25%, 50% terhadap kualitas warna dadiah. Yang kedua, bagaimana menganalisa kualitas dadiah susu kambing dengan penambahan ekstrak daun pandan sebesar 5%, 25%, dan 50% berdasarkan terhadap kualitas aroma dadiah. Yang ketiga, bagaimana menganalisa kualitas dadiah susu kambing dengan penambahan ekstrak daun pandan sebesar 5%, 25%, dan 50% terhadap aroma dan terhadap warna dan tekstur dadiah. Lalu yang terakhir, bagaimana menganalisa kualitas dadiah susu kambing dengan penambahan ekstrak daun pandan sebesar 5%, 25%, dan 50% terhadap rasa dadiah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kualitas dadiah dengan penambahan ekstrak daun pandan sebesar 5%, 25%, dan 50% terhadap warna dadiah, menganalisa kualitas dadiah dengan penambahan ekstrak daun pandan 5%, 25%, dan 50% terhadap aroma
kualitas aroma, menganalisis kualitas dadiah dengan penambahan ekstrak daun pandan sebesar 5%, 25%, dan 50% terhadap tekstur yang kualitas tekstur. Yang terakhir yaitu menganalisis kualitas dadiah dengan penambahan ekstrak daun pandan sebesar 5%, 25%, dan 50% terhadap kualitas rasa. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi peneliti yaitu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam penelitian, khususnya dalam pembuatan dadiah susu kambing ekstrak daun pandan. Bagi mahasiswa lain yaitu sebagai acuan bagi mahasiswa Tatoboga yang berminat untuk mengadakan penelitian tentang produk makanan yang berasal tentang produk makanan yang dapat diolah dari dadiah. Bagi masyarakat yaitu sebagai informasi bahwasanya susu kambing bisa diolah menjadi dadiah, sebagai informasi bahwa ekstrak daun pandan juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi bau amis pada dadiah susu kambing. Susu adalah bahan makanan yang istimewa mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan mudah dapat dicerna. Susu merupakan jenis bahan pangan hewani berupa cairan yang dihasilkan oleh hewan ternak, baik itu sapi, kerbau, serta kambing, dan diperoleh dengan cara pemerahan. Menurut Koalisi DIN dan kawan-kawan pada tahun 2017, bertambahnya populasi penduduk Indonesia membuat kebutuhan protein hewani meningkat, sehingga perlu pemenuhan kebutuhan protein dari hewani dengan cara meningkatkan kualitas produksi hewan ternak, yaitu susu. Sedangkan menurut Arik Santri dan Aswani pada tahun 2017, salah satu susu yang tinggi akan nutrisi adalah susu kambing. Selain memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh, susu kambing juga lebih mudah dicerna, karena ukuran molekul dalam susu kambing lebih kecil daripada susu lainnya dan secara alamiah sudah berada dalam keadaan homogen. Salah satu olahan yang dapat diolah dari susu kambing yaitu dadiah. Dadiah adalah salah satu jenis susu fermentasi tradisional Indonesia yang cukup terkenal di Sumatera Barat. Dalam pengolahan dadiah ini dapat menggunakan cara tradisional, yaitu dibuat dari susu kerbau yang dituangkan ke dalam tabung bambu dan difermentasi selama 24-40 jam. Menurut Wijayanti dan kawan-kawan pada tahun 2016, ruas-ruas bambu mengandung sejumlah mikroba yang terdiri dari kapang, mikroorganisme, himar, pemecah protein, dan pembentuk spora. Oleh karena itu, dalam fermentasi susu kambing ini tidak dibutuhkan lagi mikroorganisme penolongnya, karena di dalam tabung ini sudah ada beberapa mikroba yang membantu dalam fermentasi susu kambing yang akan dijadikan dadiah nantinya. Menurut Permana, Thohir dan Purwadi pada tahun 2021, dadiah merupakan dikatakan baik dadiah yang dikatakan baik itu berwarna putih dengan konsistensi menyerupai susu asam atau bisa disebut juga dengan yogurt dan beraroma khas susu. Resep dadiah dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Permana, Falahuddin dan Rahma pada tahun 2021, di mana pada penelitian ini menggunakan mangga gendong gincu, yaitu sebanyak 1 kg dan susu kambing sebanyak 1 liter, di mana dapat dibagi 4, yaitu 250 ml dalam satu tabung. Kualitas dadiah yang diharapkan pada penelitian ini yaitu yang pertama dapat dilihat dari aroma. Susu kambing merupakan salah satu susu yang memiliki aroma amis yang kuat. Dengan penambahan ekstrak daun pandan ini, peneliti berharap bau amis yang terkandung dalam susu kambing akan berkurang dan bahkan mungkin saja bisa hilang dengan penambahan ekstrak daun pandan. Yang kedua, tekstur. Maka kualitas yang diharapkan pada penelitian ini kualitas tekstur yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu memiliki tekstur yang kental dan lembut. Lalu yang ketiga, rasa. Sebenarnya rasa yang ditimbulkan dari susu kambing ini hampir sama dengan yogurt, yaitu memiliki rasa asam. Dengan penambahan ekstrak daun pandan, rasa yang diharapkan dalam penelitian ini memiliki rasa asam dan juga ada rasa daun pandan jika penambahan daun pandan yang banyak. Warna, dalam pembuatan dadiah biasanya warna yang dihasilkan yaitu berwarna putih. Tetapi dengan penambahan daun pandan, warna yang diharapkan yaitu warna kehijauan. Daun pandan. Daun pandan merupakan tumbuhan tropis yang banyak digunakan sebagai pemberi aroma dalam pengolahan makanan ataupun minuman. Bagi masyarakat Asia Tenggara, daun pandan ini adalah salah satu jenis tanaman yang tidak berduri dan dapat tumbuh di tanaman perdu tahunan yang memiliki tinggi 1,2 meter. Menurut Fitrina, tanaman ini juga digunakan sebagai obat tradisional untuk mencegah rambut rontok, menghilangkan ketombe, menghitamkan rambut, rematik, tidak nafsu makan, dan sakit disertai gelisah. Jadi daun pandan ini juga tidak hanya sebagai pemberi warna dan juga aroma, tetapi banyak khasiat yang terkandung di dalam daun pandan ini.
Dalam pembuatan dadia, tanaman ini berfungsi sebagai pewangi dan dapat mengurangi aroma khas dari susu kambing, karena sangat banyak masyarakat yang tidak menyukai aroma susu kambing. Menurut Dewati, pada tahun 2016, bau prengus yang terdapat pada susu kambing dapat dihilangkan dengan menambahkan daun pandan, karena daun pandan ini memiliki kandungan senyawa kimia yaitu 2-acetylene-1-pyrrolin atau ACPY, yang merupakan aroma dasar dari daun pandan sehingga dapat menimbulkan aroma wangi pada makanan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu dilihat dari variabel X, yaitu penambahan ekstrak daun pandan, bisa disebut juga dengan X, yaitu sebanyak 5%, 25%, dan 50%, dengan yang dilihat dari kualitas dadia, yaitu variabel Y, dilihat dari aroma, warna, tekstur, dan rasa. Hipotesisnya yaitu HO, yaitu tidak terdapat pengaruh penambahan ekstrak daun pandan sebesar 5%, 25%, dan 50% dari jumlah cairan yang dipergunakan terhadap kualitas dadia. Yang kedua, HA, terdapat pengaruh penambahan ekstrak daun pandan sebesar 5%, 25%, dan 50% dari jumlah cairan yang dipergunakan terhadap kualitas dadia. Metode penelitian. Jenis penelitian pada penelitian hari ini yaitu eksperimen murni, yaitu meneliti dengan melakukan percobaan langsung dalam pembuatan dadia dari susu kambing dengan penambahan daun pandan. Menurut Suharsi Kunto pada tahun 2014, eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Lokasi dalam penelitian ini di workshop Tata Boga di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan yang dilaksanakan pada bulan September 2022. Objek penelitian ini adalah dadia susu kambing dengan penambahan ekstrak daun pandan, yaitu sebesar 5%, 25%, dan 50% terhadap dadia susu kambing yang meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa. Metode penelitian pada penelitian ini yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu dadia susu kambing. Dadia susu kambing ini merupakan suatu fermentasi susu yang berasal dari susu kambing. Yang kedua, ekstrak daun pandan merupakan ekstrak yang diambil dari pemblenderan atau penghancuran daun pandan dengan susu nantinya. Yang ketiga yaitu kualitas, yaitu sesuatu yang diharapkan sesuatu yang diharapkan akan timbul dalam hasil penelitian nantinya. Variabel penelitian yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas terdiri dari X0, yaitu 0% sebagai kontrol, X1, 5% penambahan ekstrak daun pandan, X2, 25% penambahan ekstrak daun pandan, dan X3, 50% dengan penambahan ekstrak daun pandan. Selanjutnya, terikat atau Y, yaitu kualitas dadia yang dihasilkan meliputi warna Y1, aroma Y2, tekstur Y3, dan rasa Y4. Jenis data dan sumber data. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil langsung dalam bentuk informasi tentang uji organoleptik terhadap kualitas warna, aroma, rasa, dan tekstur dadia. Lalu sumber datanya didapat dari penelitian ini yaitu dari hasil uji dari panelis, yaitu peneliti memperoleh 5 orang panelis yang terlibat dalam uji organoleptik. Setiap panelis memberikan jawaban dari angket yang berisikan pertanyaan untuk direspon. Prosedur penelitian yang dimulai dari persiapan, yaitu persiapan alat dan bahan. Alat bahan yang digunakan yaitu yang pertama susu kambing. Susu kambing adalah yang digunakan pada penelitian ini susu kambing yang kualitasnya segar, baru diperas, dan susu kambing etawa yang berkualitas baik. Yang kedua ada bambu. Bambu yang digunakan ini bambu yang masih muda dan masih berserabut di dalamnya. Daun pisang yang digunakan yaitu daun pisang yang masih muda dan tidak terlalu tua. Yang terakhir yaitu pastinya daun pandan yang digunakan dalam penelitian ini yang berwarna hijau tua tetapi tidak terlalu tua. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karet, gelas ukur, dan timbangan. Prosedur penelitian pengolahan, yaitu mempersiapkan bahan yang saya sebutkan tadi, lalu yang kedua menimbang dan mengukur bahan, yang dimana resep dadia yang digunakan yaitu susu kambing berjumlah 1 kg yang dibagi 4
4 kelompok, yaitu 0% 250 gram, 5% 250 gram yaitu 12,5%, penambahan daun pandan, 25% dari 250 gram, 2,5% penambahan daun pandan, dan 50% dari 250 gram yaitu 125 gram penambahan daun pandan. Tahapan pengolahan dapat dilihat dari tabel ini, di mana susu kambing itu dicampurkan, sudah dibagi 4 kelompok. Yang pertama, campurkan dengan blender dengan penambahan 5% daun pandan, lalu 25% daun pandan dan 50% daun pandan. Saring susu dan daun pandan, lalu simpan di dalam bambu dan ditutup dengan daun pisang atau dilapisi dengan plastik, lalu difermentasi selama 48 jam. Dan dilaksanakannya uji organoleptik untuk mengetahui warna, aroma, tekstur, dan rasa dari daging. Penelitian yang pertama yaitu dimulai dari dikemas, yang dimana jika susu telah dijadikan dadia, maka akan dikemas lalu dilaksanakan uji organoleptik dengan penandaan tanda checklist pada form uji organoleptik. Rancangan pengamatan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel, yaitu penelitian ini dilaksanakan pengulangan 3 kali dengan 5 orang panelis. Metode penelitian, kontrol validitas, yaitu penggunaan bahan yang sama pada setiap perlakuan, penggunaan peralatan yang sama pada saat perlakuan, dan pengaturan suhu yang sama pada saat perlakuan, serta penempatan tempat, waktu, dan jadwal panelis pada setiap perlakuan. Jenis pengumpulan data, setelah dadi siap dikonsumsi, selanjutnya diberikan nomor kode sesuai dengan variabel yang diberikan kepada 5 orang panelis dengan dilengkapi format uji organoleptik yang kemudian panelis mengamati, mencium, meraba, dan mencicipi dadiah lalu memberikan respon yang ditemuinya pada lembaran format uji organoleptik. Metode penelitian. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah format uji organoleptik yang melakukan uji jenjang dan uji hedonik. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dapat ditabulasi dalam bentuk tabel dan dianalisa sesuai dengan ujinya masing-masing. Data hasil dari uji jenjang yang dilakukan analisa varian atau ANAVA jika berbeda nyatanya akan dilanjutkan uji Duncan. Analisis varian dapat dilihat dari tabel ANAVA 2 ini. Bab 4 yaitu hasil dari penelitian peneliti dan serta pembahasannya. Hasil analisis data mengenai pengaruh penambahan daun pandan terhadap kualitas dadiah dengan 4 perlakuan berbeda, yaitu kontrol tanpa penambahan daun pandan 0% atau XO, dadiah susu kambing dengan penambahan daun pandan sebanyak 5% atau XO1, dadiah susu kambing dengan penambahan ekstrak daun pandan sebanyak 25% X2, dan dadiah susu kambing dengan penambahan daun pandan dengan persentase 50% sebanyak X3. Keempat perlakuan ini dinilai berdasarkan warna, aroma, tekstur, dan rasa dengan uji organoleptik, yaitu uji jenjang. Analisis data yang dilakukan untuk mendeskripsikan hasil uji jenjang ini dilakukan panelis terhadap kualitas dadiah. Setelah itu, uji ANAVA untuk mengetahui perbedaan pengaruh kualitas dadiah yang dilanjutkan dengan uji Duncan. Jika terdapat pengaruh nyata antar perlakuan, hasil analisis data tersebut dapat dilihat dari uraian berikut. Yang pertama, analisis uji jenjang kualitas dadiah susu kambing. Berdasarkan pengisian angket yang dilakukan oleh panelis yang berjumlah 5 orang melalui uji jenjang, diketahui rata-rata kualitas dadiah susu kambing pada setiap kelompok perlakuan untuk masing-masing kualitasnya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama dapat dilihat dari gambar, yaitu kualitas warna dadiah susu kambing. Nilai rata-rata hasil penelitian untuk kualitas warna dadiah susu kambing setiap perlakuan dapat dilihat pada gambar ini. Pada hasil dari X0 yaitu kontrol mendapatkan nilai 1 dengan kategori tidak berwarna hijau. Yang kedua X2 dengan memperoleh nilai 2 dengan kategori kurang berwarna hijau, dan X2 memperoleh nilai 3 dengan kategori cukup berwarna hijau, dan pada X3 memperoleh nilai 3,6 dengan kategori berwarna hijau. Dengan demikian, warna terbaik yang dihasilkan dari penelitian ini diperoleh oleh S3, di mana dadiahnya berwarna hijau. Kualitas aroma dadiah susu kambing. Nilai rata-rata penelitian untuk kualitas aroma dadiah susu kambing dapat dilihat pada tabel.
di mana dapat disimpulkan pada kelompok kontrol atau X0, aroma dari susu kambing memperoleh nilai 1 dengan kategori tidak beraroma daun pandan. Lalu pada kelompok 1, yaitu X1 memperoleh nilai 2,4 dengan kategori kurang beraroma daun pandan. Pada kelompok 2 atau X2 dapat memperoleh nilai 2,6 dengan kategori cukup beraroma daun pandan. Lalu pada kelompok 3, X3 dengan memperoleh nilai 3,8 dengan kategori beraroma daun pandan. Kualitas rasa asam dari dadi susu kambing dapat dilihat dari tabel berikut, yaitu dapat diuraikan pada kelompok kontrol atau X0, rasa asam dadi susu kambing memperoleh nilai 3,2 dengan kategori cukup rasa asam. Lalu pada kelompok 1, yaitu X1 memperoleh nilai 2,6 dengan kategori cukup terasa asam. Lalu kelompok 2, X2 memperoleh nilai 1,8 dengan kategori kurang terasa asam, dan pada kelompok 3, X3 memperoleh nilai 1,4 dengan kategori tidak terasa asam. Dengan demikian, rasa terbaik yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu X0, yaitu karena memiliki semakin banyak penambahan daun pandan, maka rasa asam dari dadi ini akan semakin berkurang. Begitu juga sebaliknya, pada X0 ini atau X kontrol ini tidak memiliki penambahan daun pandan, sehingga rasa asam yang dikeluarkan dadi kuat. Lalu selanjutnya, rata-rata kualitas rasa daun pandan dari dadi susu kambing dapat dilihat pada tabel, di mana pada kelompok kontrol atau X0, rasa daun pandan pada dadi susu kambing memperoleh nilai 1, mana kategorinya tidak terasa daun pandan. Lalu pada kelompok 2 atau pada kelompok 1 atau X1 memperoleh nilai 2,2 dengan kategori kurang terasa daun pandan, dan pada kelompok 2 atau X2 memperoleh nilai 2,6 dengan kategori cukup terasa daun pandan, dan pada kelompok 3, X3 dapat mendapatkan nilai 3 dengan kategori cukup terasa daun pandan. Maka demikian rasa daun pandan yang terbaik pada penelitian ini terdapat pada X3. Karena sama dengan yang saya jelaskan tadi, semakin banyak rasa daun pandan yang kita tambahkan pada dadia, maka rasa asam dari dadia itu semakin berkurang. Dan begitupun sebaliknya, jika tidak adanya penambahan daun pandan, maka dadia itu rasa aslinya itu terasa asam. Kualitas tekstur pada dadia susu kambing. Nilai rata-rata pada kualitas tekstur dadia susu kambing pada setiap perlakuan dapat dilihat pada gambar, di mana pada kelompok kontrol X0, tekstur dadia susu kambing memperoleh nilai 4 dengan kategori kental. Pada kelompok 1, X1 memperoleh nilai 3,1 dengan kategori cukup bertekstur kental, dan pada kelompok 2, X2 memperoleh nilai 2,4 dengan kategori kurang bertekstur kental, dan pada kelompok 3, X3 memperoleh nilai 1,6 dengan kategori tidak bertekstur kental. Dengan demikian, kekentalan yang terbaik pada penelitian ini yaitu dihasilkan pada X0, yaitu X kontrol sebagai kontrol, di mana dengan penambahan daun pandan, maka kualitas tekstur yang dihasilkan pada dadi ini semakin cair. Maka setelah dilakukan pembahasan selanjutnya, setelah dilakukan penelitian sebanyak 1 kali dalam 4 macam perlakuan, maka dapat dilihat kualitas dadia yang meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Di bawah ini akan dibahas kualitas dadia berdasarkan indikator-indikatornya. Yang pertama, mulai dari warna. Dadi susu kambing yang ditambahkan daun pandan sebanyak 50% dapat menghasilkan warna hijau yang diharapkan, daripada dengan penambahan 5% ataupun 25%, yaitu cukup berwarna hijau tetapi tidak warna hijau yang diharapkan. Lalu selanjutnya dari aroma. Aroma yang ditimbulkan pada setiap makanan pasti berbeda-beda. Contohnya dari susu kambing ini itu sendiri, karena memiliki aroma yang amis. Dengan penambahan daun pandan, maka aroma dari amis ini berkurang. Maka dengan penambahan 50% dengan penambahan 50% daun pandan dapat menghilangkan atau mengurangi aroma amis pada susu kambing ini sendiri. Lalu yang ketiga yaitu rasa. Jadi dadiah sebagai kontrol ini memiliki rasa asam. Rasa asli dadiah itu yaitu rasa asam. Tetapi dengan penambahan ekstrak daun pandan akan ada rasa pahit yang ditimbulkan dari daun pandan itu, yaitu memiliki rasa daun pandan. Maka dengan penambahan daun pandan, rasa asam dari dadiah ini semakin berkurang, sehingga ditimbulkannya rasa daun pandan yang kuat yang sangat kuat sekali terasa pada penambahan daun pandan sebanyak 50%. Selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur yang dihasilkan dengan penambahan daun pandan dari dadi ini yaitu memiliki tekstur yang lumayan cair daripada dadiah kontrol, di mana cairan yang terkandung dari daun pandan ini memiliki dampak
yang dampak yang kuat bagi cairan yang dihasilkan dengan penambahan daun pandan, di mana dengan penambahan ekstrak 50%, maka dadiah yang dihasilkan sedikit cair dibandingkan kontrol dadiah, yaitu tidak adanya penambahan daun pandan dan memiliki tekstur kental. Kesimpulan, berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu analisis kualitas penambahan ekstrak daun pandan 0%, 5%, dan 25%, dan 50% terhadap kualitas warna hijau yang diharapkan pada dadi susu kambing. Dari hasil uji organoleptik warna hijau pada hasil uji jenjang, hasil terbaik terdapat pada X3, yaitu memperoleh nilai 3,6 dengan kategori berwarna hijau. Hasil uji NAFA menyatakan dengan penambahan daun pandan memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas dadiah susu kambing. Yang kedua, analisis kualitas penambahan ekstrak daun pandan 0%, 5%, 25%, dan 50% terhadap kualitas aroma pandan pada dadiah susu kambing. Hasil uji organoleptik warna hijau, hasil uji organoleptik aroma daun pandan, hasil jenjangnya terdapat pada X3, yaitu memperoleh nilai 3,8 dengan kategori beraroma daun pandan. Hasil uji ANAFA menyatakan dengan penambahan daun pandan memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas aroma dadiah susu kambing. Analisis kualitas penambahan ekstrak daun pandan 0%, 5%, dan 25%, dan 50% terhadap kualitas rasa dadiah susu kambing. Hasil uji organoleptik rasa asam pada uji jenjang hasil terbaik terdapat pada X kontrol, yaitu 3,2 dengan kategori cukup terasa asam. Hasil uji ANAFA menyatakan dengan penambahan daun pandan memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas rasa dadiah. Karena juga terdapat hasil uji organoleptik dari uji jenjang yang memiliki kualitas baik pada X3, yaitu kelompok 3 dengan penambahan ekstrak daun pandan 50% dengan kategori cukup terasa daun pandan. Jadi, ujian ANAFA dalam kualitas rasa ini semakin banyak penambahan daun pandan, maka semakin terasa rasa daun pandan itu sendiri. Maka jika sedikit kita menambahkan daun pandan, bahkan tidak ada, rasa dadiah asli masih terasa dalam dadiah itu sendiri. Lalu analisis kualitas penambahan ekstrak daun pandan 0%, 5%, dan 25%, serta 50% terhadap kualitas tekstur kental pada dadiah susu kambing. Hasil uji organoleptik warna tekstur kental pada dadiah terbaik terdapat pada X0, yaitu dengan penilai 4 dengan kategori bertekstur kental. Dan pada X1, 1,6 dengan kategori tidak bertekstur kental. Dari hasil uji NAFA menyatakan dengan penambahan dan pemberian daun pandan pada pembuatan dadiah, maka kualitas dadiah menjadi lebih cair daripada dadiah aslinya, yaitu dapat dibandingkan dadiah X0 atau dadiah kontrol. Saran dalam penelitian ini yaitu pastikan dalam pemilihan bahan yang diolah adalah bahan-bahan yang masih segar. Contohnya dalam susu. Jika susu sudah berbau tangi, sebaiknya jangan digunakan dalam penelitian ini. Karena dalam pembuatan dadiah ini harus menggunakan susu yang fresh langsung dari kambingnya. Lalu pastikan daun pandan yang digunakan dicuci bersih terlebih dahulu sebelum di blender atau dihaluskan dengan susu. Pastikan mengambil sari daun pandan dengan bantuan susu, tidak ditambahkan dengan air, karena dapat mempengaruhi tekstur dari dadiah itu sendiri. Dalam pengerjaan mulai dari memotong daun pandan, memblender, penyaringan, dan juga menuangkan ke dalam bambu, pastikan menggunakan hand glove agar terhindar dari mikroba-mikroba lainnya yang terdapat di tangan, dan juga menjaga kesterilan dari penelitian. Pastikan tidak ada udara yang masuk pada saat fermentasi, karena jika ada udara yang masuk akan terjadinya kegagalan dalam proses fermentasi dadiah ini sendiri. Baik, sekian hasil presentasi seminar hasil penelitian saya pada siang hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.